Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera, bahagia untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratul mukarramun yang terhormat, segenap keluarga besar, juga para pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Nihayatul Amal, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, Kepala MTS dan juga SDIT Al-Ikhlas, yang saya hormati pula Bapak Ibu staf Dewan Guru SDIT dan MTS Al-Ikhlas beserta dengan perangkatnya. Tak lupa seluruh siswa-siswi SDIT dan MTS Al-Ikhlas, para generasi, para penerus bangsa dan agama yang solih, solihah, yang insya Allah ibu sayangi karena Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melafalkan kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebagai ungkapan terima kasih, juga wujud syukur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, sebagai salah satu bukti dari sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sejuk ini Allah pertemukan kita kembali, Allah kumpulkan kita di lapangan ini, semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dalam keadaan tidak kurang dari suatu apapun, hingga kita dapat melaksanakan rutinitas agenda mingguan kita, pelaksanaan upacara bendera hari ini Senin 24 Februari 2025 yang bertepatan dengan 25 Sya'ban 1446 Hijriah. Ini berarti merupakan upacara penutupan kita ya Pak Haji? Betul. Karena insya Allah ini adalah upacara penutupan kita tawakupan ya. Ceritanya kita lagi upacara tawakupan. Karena akhir-akhir ini baik di sosial media lagi FYP itu orang-orang lagi pada tawakupan menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah Senin depan kita udah break dulu upacaranya off dulu ya, karena sudah memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu Ibu mewakili seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Nihayatul Amal, baik dari MTS maupun dari SD, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Salawat teriring salam kita sama-sama sanjungkan kepada manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insan panutan yang sangat kita dambakan syafaatnya di yaumil akhir nanti, suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat, serta yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, baginda kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada para petugas upacara pada Senin ini, yaitu kolaborasi antara kelas 5, 6A dan juga 6B yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan Ibu ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak MTS ya, yang juga turut terlibat dalam melatih adik-adik kelasnya. Alhamdulillah ya, ilmunya manfaat ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini mohon izin Ibu untuk menyampaikan amanat dengan tema The Power of Discipline. Disiplin adalah satu kata yang tentu saja tidak asing kita dengar, betul? Seringnya dengar disiplin ya, udah nggak asing lagi, udah nggak aneh lagi. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dari kita mendengar atau kita sendiri mengucapkan
Kata disiplin itu sudah tidak asing lagi. Namun sejauh mana sih pemahaman kita mengenai makna dari disiplin ini sendiri? Apa itu disiplin? Disiplin itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan aturan, norma, ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Disiplin itu saat kamu tidak mau melakukan tapi tetap kamu kerjakan. Disiplin itu ketika kamu lagi malas, pengennya rebahan, tiduran, pengennya leha-leha gitu kan, tapi kamu justru malah lebih memilih untuk bangun dan mengerjakannya, menyelesaikan apa yang semestinya diselesaikan dan menjadikan dirimu menjadi seorang pemenang. Karena memang untuk melakukan kebaikan memang awalnya harus ada paksaan dulu ya. Gak apa-apa ya, Allah nggak paksain dulu ya untuk kebaikan kita juga. Nah, ada 4 poin penting yang dapat menguatkan kedisiplinan dari dalam diri seseorang. Yang pertama adalah mengontrol diri. Yang kedua, bertindak sesuai aturan. Yang ketiga, konsisten. Dan yang keempat adalah tekun. Nah, yang pertama, mengontrol diri. Disiplin itu melibatkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kita mampu, kita bisa untuk menahan diri dari segala macam godaan apapun, ya, dan tetap fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Untuk itu, kendalikan diri dengan baik ya Dek ya. Ya. Karena semakin diri kita tidak terkendali, maka kita akan semakin bermasalah. Fokus kita bukan pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Apa? Pikiran orang, perasaan orang, omongan orang, itu sulit untuk kita kendalikan. Jadi fokus pada mengendalikan diri kita sendiri saja. Ketika kita sudah bisa mengendalikan diri sendiri, insya Allah hidup kita aman. Tapi sebaliknya, semakin diri kita tidak terkendali, maka siap-siap aja hidupnya semakin bermasalah, ya, semakin kacau, makin berantakan. Karena percayalah, kita itu bermasalah karena diundang oleh diri kita sendiri. Yang kedua, bertindak sesuai dengan aturan. Disiplin itu juga tentang kemampuan seseorang untuk bisa patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa kita harus menghargai, menghormati, sekaligus mematuhi aturan yang berlaku, ya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan disiplin. Kemudian yang ketiga, yaitu konsisten. Disiplin juga melibatkan konsisten. Artinya kita melakukan segala sesuatu, tentunya yang bernilai positif, ya, secara terus menerus, secara teratur, disiplin, istiqomah. Jadi bukan hanya sesekali saja. Nah, tentunya konsisten ini sangat penting untuk nanti bekal kita menuju keberhasilan dan kesuksesan hidup. Dan yang keempat adalah tekun. Tekun ini, disiplin ini juga membutuhkan ketekunan. Tekun itu berarti kemauan untuk terus berusaha dan pantang menyerah, sekalipun mungkin cukup banyak godaan, halangan, rintangan, bahkan badai yang menghadang. Sejatinya disiplin itu tidak mengekang, tetapi justru malah membebaskan. Lah kok bisa? Disiplin kan gak enak. Kok bisa membebaskan? Oh, tentu saja bisa. Jika kita disiplin, belajar ilmu agama kah, belajar ilmu akademika, dari sejak dini, disiplin, konsisten, dan sungguh-sungguh, maka tentu saja insya Allah kita akan terbebas dari yang namanya apa?
kebodohan. Kalau kita misalkan disiplin, konsisten, istiqomah dalam menjalankan apapun yang Allah perintahkan, mengamalkan ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnah dengan istiqomah, maka insya Allah suatu hari nanti pun kita akan terbebas dari yang namanya apa? Siksaan neraka yang pedih. Dan kebebasan yang akan kita dapatkan adalah apa? Kenikmatan surga, insya Allah. Dan seterusnya. Lalu kenapa sih disiplin itu sebegitu pentingnya? Karena disiplin adalah salah satu dari bentuk self love. Apa itu self love? Mencintai diri. Ya. Kamu tahu kan disiplin itu nggak enak, benar nggak? Konsistensi itu terkadang membosankan. Tapi asalkan kamu tahu bahwa rutinitas yang dibentuk secara konsisten, disiplin, dan terus-menerus itu adalah sesuatu yang akan sangat kamu butuhkan. Karena itu akan membentuk karakter kamu, mengupgrade kamu, dan juga tentunya hasilnya hanya kamu sendiri yang akan menikmati. Betul? Bukan orang lain. So, do you truly love yourself? Benar gak nih pada cinta diri sendiri? Cinta gak sama diri sendiri? Benar? Oke, kalau cinta sama diri sendiri, jawab dengan serentak dan kompak dengan jawaban yes I do. Oke? Do you truly love yourself? Oke, terima kasih. Baik, mungkin cukup itu saja amanat yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.